Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak, Pak Faris, sebagai guru PPKN kalian. Nah, di sini masih dengan Bapak ya. Nanti di bab 2 baru berganti gurunya. Jadi, bab 1 ini dengan Bapak masih. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tapi kan kemarin sudah subbab A, sekarang pindah ke subbab B, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang digunakan sampai saat ini. Nah, pada bab ini kita tidak akan memperlihatkan banyak slide karena di bukunya pun, di materinya pun tidak terlalu banyak. Jadi, pada hari ini akan singkat saja penjelasannya. Nah, ini adalah bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu pada tanggal 7 Agustus. Ini perjalanannya itu pada tanggal 7 Agustus 1945 sebelum merdeka dibentuklah PPKI oleh Jepang. Nah, kenapa dibentuk? Karena pada saat itu Jepang kalah oleh sekutu dan BPUPKI pun sudah berhasil melaksanakan tugasnya dan akhirnya dibubarkan. Nah, setelah dibubarkan, dibentuklah lagi PPKI, yaitu untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk dan akhirnya terbentuklah suatu organisasi yang membantu Indonesia untuk merdeka. Nah, setelah itu besoknya tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, terus Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju Jepang untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Shikan di Saigon di Jepang. Nah, dalam pertemuan tersebut ketiga orang ini ditunjuk sebagai pengelola PPKI, yaitu pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan juga PPKI ini beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakilnya. Oke, setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka kepada rakyat-rakyatnya secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, yaitu hasil usaha sendiri, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI itu ditambah lagi 6 orang menjadi 27 orang, yang pada dasarnya itu akan mendapat kepercayaan para rakyat kepada mereka. Lalu, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para pejuang negara kita. Jadi mereka sudah mempersiapkan sedetail mungkin dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkanlah menjadi kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan dan sudah memberikan informasi kepada seluruh dunia, yaitu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seharusnya di sebelum tanggal 17 Agustus itu ada sebuah tragedi atau insiden yang melibatkan para tokoh muda dan tokoh tua. Tokoh tua itu Soekarno dan Muhammad Hatta dan lain sebagainya. Dan ada pemuda-pemuda yang istilahnya tidak sabar untuk memerdekakan Indonesia. Nah, tapi untuk kisah ini Bapak simpan dulu karena di materi ini tidak ada kisah tersebut. Nanti di pertemuan mungkin di bab selanjutnya akan Bapak jelaskan lagi. Nah, jadi cepatnya itu adalah bahwa tanggal 17 Agustus sudah ditetapkan atau sudah diproklamirkan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal tersebut. Lalu di slide yang selanjutnya masih mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada hari besoknya atau 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan 3 poin, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, lalu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi ada 3 hasil sidang PPKI yang
dihasilkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini masih keputusan sidang PPKI, yaitu salah satunya adalah yang pertama tadi, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini terdapat eh, Pancasila di dalamnya, yaitu Bapak akan sebutkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa tahu ada yang belum tahu, karena sudah lama tidak upacara, Bapak akan bacakan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea pertama itu. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dan yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di akhir-akhir alinea 4 itu ada Pancasila di dalamnya. Jadi dasar negara kita tuh masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, jadi Pancasila tidak lepas dari kehidupan kita, di pembukaan undang-undang pun sudah dimasukkan gitu. Nah, seperti itu untuk hari ini, tidak lama karena mungkin materinya sedikit. Nanti minggu berikutnya kita ketemu lagi untuk membahas bagian subbab C dari buku paket ya. Oke, mungkin untuk tugasnya nanti akan diberikan ketika hari pembelajarannya. Nah, nanti diberikan oleh gurunya, yaitu oleh Bapak ataupun Ibu Rohaiti di classroom masing-masing kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.